Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan lagi UUD 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartean dalam parlemen, dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zakon Kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi pergantian kabinet. Mengapa sering kali terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo, 5. Kabinet Burhanuddin Harahap, 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir Kabinet Juanda. Yang pertama, Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Programnya menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasilnya, berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala atau masalah. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. 2. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadinya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DITII, Gerakan Andi Ajis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Yang kedua, Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI, dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Programnya, menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilihan umum, yang terakhir menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Hasilnya, tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya, program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala atau masalah. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Kohran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia.
berdasarkan Ikatan Mutual Security Act (MSA). Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang telah terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Masalah irian barat belum juga teratasi. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik, tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Programnya, program dalam negeri, menyelenggarakan pemilihan umum, konstituante DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian irian barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kendala atau masalah yang dihadapi. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang di kalangan partai politik, sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah internal dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan Kasad AH Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno, sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian Kasad kepada Menteri Pertahanan yang dikirim ke Seksi Pertahanan Parlemen, sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan munculnya demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, TNI AD yang dipimpin oleh Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan, tetapi saran tersebut ditolak. Munculnya mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan Kasad. Yang berikutnya munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur, di Delhi. Sesuai dengan perjanjian KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Delhi yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya, peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan perkebunan di Sumatera Timur atau di Delhi.